Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktia Nurwanti dengan NPM C0C023-021. Di sini saya akan melanjutkan siklus akuntansi yang telah dibuat sampai neraca saldo di video sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan dan membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada ilustrasi yang telah dibuat sebelumnya, itu kita perlu menyesuaikan nilai-nilai atau akun-akun tertentu. Karena penyesuaian itu digunakan atau dibuat untuk mencari atau menentukan nilai yang sebenarnya. Karena sebelumnya itu pada neraca saldo itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sehingga kita perlu menyesuaikannya sebelum membuat laporan keuangan. Nah, ini setelah saya buat data-data yang terkait penyesuaian yang harus dibuat oleh Tia Studio per periode 31 Agustus 2023. Jadi yang pertama itu adalah hasil perhitungan fisik perlengkapan menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar 50% dari perlengkapan yang ada. Jadi, dalam neraca saldo, perlengkapan ini 6 juta. Nah, jadi jika yang terpakai itu sudah 50%, maka maksudnya jika yang tersisa itu 50%, maka yang sudah terpakai pada bulan Agustus ini telah terpakai 50%. Sehingga 50% dari 6 juta didapatkan sebesar 3 juta rupiah. Sehingga akun jurnal penyesuaiannya yaitu supplies expense atau biasa disebut dengan beban perlengkapan, dan di posisi kredit perlengkapan supplies sebesar 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya, penyesuaian yang kedua, penyusutan peralatan sebesar 0,5% dari harga perolehan. Jadi di sini itu, peralatan itu, harga perolehannya di awal itu adalah 35 juta. Tetapi kita harus menyesuaikannya karena alat tersebut bisa mengalami penyusutan. Sehingga kita 0,5 kita susutkan 0,5 dari harga perolehan. Mendapatkan hasil sebesar 175.000 rupiah. Jadi 35 juta itu dikali dengan 0,5%, sehingga penyusutan peralatannya itu menjadi 175.000 rupiah. Nah, di sini akun yang berpengaruh di debit itu adalah Depre expense atau bahasa Indonesianya itu beban penyusutan. Kemudian di posisi kredit, akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 175.000 rupiah. Di kredit 175.000 rupiah. Selanjutnya, pada data penyesuaian yang ketiga itu, penyesuaian untuk beban sewa bulan Agustus
2023. Nah, dikarenakan di awal sudah dijelaskan, ya studio itu menyewa food court 2 lantai di Jalan Purimas dengan bayar sewa untuk 1 tahun ke depan, sehingga kita bisa menyesuaikan karena ruko tersebut sudah memberikan manfaat kepada Tia Studio selama 1 tahun, sehingga kita catat di penyesuaian dari nominal nih, beban sewa, maaf, sewa dibayar di muka ini, dari sewa rukonya, nilai sewa ruko itu dibagi dengan 12 dalam 1 tahun. Jadi ada 12 bulan, sehingga kita bagi 30 itu dibagi dengan 12 bulan. Sehingga didapatkan nilai 2.500.000 setiap bulannya. Sehingga dicatat pada penyesuaian akun rent expense atau beban sewa, kemudian dikredit akun prepaid rent atau sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000. Maaf ini, ya Allah, ini 175.000. Kebanyakan nolnya, maaf. Nah, jadi di sini totalnya untuk penyusutan di posisi debit, maaf, bukan penyusutan, tapi penyesuaian di posisi debit itu berjumlah 5.675.000. Di kredit harus sama, yaitu 5.675.000. Selanjutnya, setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan memposting ke buku besar. Dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini, kita harus posting ke buku besar. Jadi yang pertama itu ada akun supplies expense atau beban perlengkapan. Di sini kita tambahkan, karena belum ada akunnya, sehingga kita tambahkan di buku besar, dicatat, kita pindahkan, kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Di sini saya beri warna biru untuk jurnal penyesuaiannya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian supplies, karena supplies sudah memiliki buku besar, kita tinggal memindahkannya. Nah, di sini referensinya itu dibuat jurnal umum 2, karena jurnal penyesuaian itu termasuk jurnal yang halaman yang kedua. Nah, di sini supplies itu dikredit sebesar 3 juta penyesuaiannya, sehingga hasilnya saldo perlengkapan yang tadinya 6 juta dikurangi dengan penyesuaian tadi, sehingga saldonya menjadi 3 juta rupiah karena telah terpakai sebesar 3 juta. Kemudian akun depreciation expense di sini kita tambahkan karena belum memiliki buku besar. Ini kita catat. Di sini karena saya sudah menuliskan, jadi mohon maaf, saya tinggal memberikan warnanya ya. Nah, di sini pada tanggal 31, jurnal umum 2, kemudian di posisi debit, sesuai dengan jurnalnya, sebesar Rp175.000. Selanjutnya, akun akumulasi
penyusutan peralatan di kredit sebesar 175.000. Di sini kita buatnya itu tanggal 31 karena penyesuaian itu dibuat pada saat akhir periode pembuatan laporan. Karena kita membuatnya laporan bulanan, sehingga kita menulisnya 31 Agustus. Nah, di sini untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit 175.000. Nah, sehingga saldonya di sini Rp175.000. Selanjutnya, rent expense atau beban sewa di debit Rp2.500.000. Jadi saya tandai untuk warna biru itu adalah posting dari jurnal penyesuaian. Sebesar Rp2.500.000 di sini di debit untuk beban sewanya yang sudah disesuaikan. Kemudian memiliki saldo di debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Di sini untuk akun prepaid rent atau sewa dibayar di muka itu di posisi kredit karena telah memiliki buku besar, jadi kita tinggal memindahkan prepaid rent. Nah, ini di kredit sebesar Rp2.500.000. Sehingga saldonya yang tadinya sewa dibayar di muka itu 30 juta rupiah menjadi, karena tadi mengalami sudah memberikan manfaat sehingga dia menjadi beban dan perlu disesuaikan. Setelah kita sesuaikan mendapatkan setiap bulannya itu telah memberi manfaat, itu kita telah sehingga bisa dikatakan beban sebesar 2.500.000 senilai masa pakai 1 bulan yang telah kita pakai sewa tokonya. Sehingga saldonya itu tinggal Rp27.500.000. Nah, setelah selesai semua diposting ke dalam buku besar dari jurnal penyesuaian, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini, ini untuk neraca saldo. Tinggal kita pindahkan. Kemudian yang dari jurnal penyesuaian, kita pindahkan. Kita pindahkan akunnya. Karena tadi prepaid rent-nya udah ada, jadi kita nggak sama supplies-nya itu udah ada akunnya. Di sini, supplies, kita beri warna merah, biar kita bisa membedakan. Jadi akun supplies ini, dia udah terletak di neraca saldo, jadi dia hanya berpengaruh saja nanti nilai dari uangnya menjadi sebesar 3 juta rupiah.
Kemudian di sini ada prepaid trend. Kita melihatnya dari buku besar. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan neraca saldo setelah penyesuaian itu kita lihat nominalnya, saldonya itu dari buku besar yang telah kita posting tadi. Nah, prepaid trend ini sebesar 27.500 tinggal. Jadi di sini kita ubah menjadi 27.500. Ini kita tandai juga warna merah. Di sini menandakan bahwa ini akunnya sudah tertulis di neraca saldo, hanya saja dia mempengaruhi nilai-nilai tersebut akibat dari penyesuaian. Selanjutnya, akun dari jurnal penyesuaian, supplies expand, akumulasi penyusutan peralatan, kita pindahkan. Di sini sengaja saya buat huruf kecil biar membedakan, dan nanti saya akan membuatnya berwarna juga. Itu kita pindahkan semua akunnya dulu, kemudian then expand, selanjutnya supplies expand, dan yang terakhir depletion expand. Nah, setelah kita pindahkan semua akunnya, di sini kita akan memindahkan nilai-nilainya dari jurnal penyesuaian. Di sini terjadi akumulasi Rp175.000 di posisi kredit. Kemudian dan expand Rp2.500.000 di posisi debit. Kemudian supplies expand Rp3.000.000 di debit. Dan yang terakhir depletion expand sebesar Rp175.000 di debit. Nah, setelah semuanya sudah dipindahkan, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk yang tanda merah ini, warna merah ini, dia sudah kita sesuaikan, akunnya sudah tersedia di neraca saldo, sehingga kita hanya mengubah nilainya karena penyesuaian tadi. Kemudian di sini saya akan mewarnainya dengan warna biru.
warna biru untuk akun-akun baru yang terjadi karena penyesuaian. Oke, setelah ini total debit dan kredit sama atau balance, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini akun yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi itu pendapatan dan beban. Jadi, akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi itu adalah pendapatan. Jadi, yang pertama itu ada pendapatan. Kita tulis akunnya, service revenue. Sebesar di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini sebesar Rp11.300.000. Kita catat. Ini adalah, kemudian pada beban-beban, kita catat semua beban yang ada pada neraca saldo. Jadi yang pertama itu ada sellers expense. Kemudian yang kedua ada selanjutnya ada rent expense, beban penyusutan, beban sewa. Kemudian supplies expense, terus depreciation expense, kemudian electricity, water, and airport expense. Atau beban listrik, air, dan telepon. Dan yang terakhir ada beban lain-lain, other expense. Jadi di sini kita buat nominal beban semua, sellers expense Rp2.000.000. Kemudian rent expense Rp2.500.000. Supplies expense Rp3.000.000. Depreciation expense Rp175.000. Kemudian beban listrik, air, dan telepon Rp1.500.000. Dan yang terakhir beban lain-lain sebesar Rp1.500.000. Nah,
Kemudian di sini ada total expense. Ntar kita rapikan dulu. Sehingga kita dapat dari semua beban, total beban itu adalah, jadi di sini kita jumlahkan semua beban. Semua beban ini kita jumlahkan sehingga berjumlah 10.675.000. Kemudian dari pendapatan jasa ini kita kurangkan dengan beban sehingga didapatkan Rp625.000, sehingga itu dinamakan dengan laba bersih sebesar Rp625.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Jadi yang pertama ini adalah modal TIA yang kita akan isi, modal TIA pada awal 1 Agustus 2023. Jadi modalnya itu ada 100 juta rupiah. Kemudian di sini untuk laba bersihnya kita ambil dari sini senilai Rp625.000. Kemudian di sini kita kurangkan dengan pengambilan pribadi dari Tia Studio. Price-nya di sini price-nya sebesar Rp1 juta. Nah, sehingga di sini dari kita catat awal, yaitu modal awal sebesar Rp1 juta. Kemudian ada penambahan laba bersih Rp625.000 dari hasil laporan laba rugi yang telah kita buat. Dan yang terakhir itu kita kurangkan dengan pengambilan pribadi atau price sebesar 1 juta. Sehingga modal akhir Tia Studio per 31 Agustus itu sebesar Rp99.625.000. Dan yang terakhir kita akan membuat laporan keuangan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Di sini ada aset, kemudian ada aset lancar, aset tidak lancar. Di sini kita isi, untuk aset lancarnya itu berupa cash, kemudian akun, kita lihat dari neraca saldonya. Jadi aset itu akun 1. Ini akun kode akun 1. Jadi cash, account receivable, kemudian prepaid rent atau sewa di balik muka, kemudian dan perlengkapan. Nah, di sini kita tulis cash, kemudian account receivable. Ya. Nah, kemudian account receivable, nah itu prepaid rent, dan yang terakhir supplies. Nominalnya
cash sebesar 32.800.000. Kemudian account receivable sebesar 4.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka sebesar Rp27.500.000. Bismillah. Alamin. Supplies sebesar Rp3.000.000. Nah, ini adalah total aset lancar. Selanjutnya, aset tidak lancar. Nah, di aset tidak lancar ini berupa akun equipment karena dia aset tetap dan akumulasi penyusutan peralatan. Dengan nilai equipment Rp35 juta dan akumulasi penyusutan sebesar Rp175.000. Sehingga di sini karena penyusutan, sehingga peralatan ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hasilnya, total aset tidak lancar atau aset tetap berjumlah Rp34.825.000. Sehingga dari total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar menjadi Rp102.625.000. Kemudian kita lanjutkan untuk liabilitas atau kewajiban atau hutang. Di sini yang bersangkutan akunnya dengan utang. Nah, di sini di neraca saldo ini akun payable atau utang di sini, utang jasa di sini 0, sehingga kita tidak perlu menuliskannya dalam laporan keuangan. Sehingga kita akan hanya menulis unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Mengapa kita akui sebagai utang? Karena kita belum menyelesaikan jasa kepada orang lain, tetapi kita sudah mendapatkan uang, sehingga kita memiliki hutang jasa kepada customer. Unearned service revenue, pendapatan diterima di muka. Ini kurang. Unearned service revenue sebesar Rp3 juta.
Di sini adalah total liabilitas. Nih. Kemudian pada modal, ya kapital, modal TIA itu yang terakhir tadi, yang telah kita susun itu adalah Rp99.625.000. Bukan mengambil dari neraca saldo, karena di neraca saldo itu adalah modal awal, modal 1 Agustus 2023. Nah, karena di sini kita menyusun laporan keuangan di akhir periode, sehingga kita tulisnya, kita ambil dari nilai laporan keuangan yang telah kita buat dari modal TIA pada periode 31 Agustus 2023 sebesar Rp99.625.000. Sehingga di sini total ekuitas kita pindahkan. Nah, ini adalah liabilitas. Liabilitas plus ditambah ekuitas 3 juta liabilitas ditambah dengan ekuitas atau modal sebesar 99.625.000. Sehingga di sini kita dapatkan ini jumlah aset sebesar Rp102.625.000, sedangkan liabilitas dan ekuitas sejumlah Rp102.625.000. Di sini, dalam membuat laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, di sini hasil aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, mungkin sampai di sini. Sampai laporan keuangan. Saya Oktana Nurwanti, mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.